Saya ingin bacakan dulu, baru nanti kalau nanti ada masukan baru kita bahas bersama. Kesimpulan garing keputusan A. PPK dan tindak lanjut Panja PGTKH ASN. 1. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dengan mempertimbangkan permasalahan yang timbul pada tahap 1 dan tahap 2 serta memasukkan dari para pemangku kepentingan pendidikan sehingga memastikan permasalahan seleksi P3K tahun 2021 tidak terjadi lagi pada tahun 2022. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan atau kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. 3. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan sosialisasi secara masif dan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honorer yang lulus seleksi P3K sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi umum. Persiapan program kerja tahun anggaran 2022. Mengenai persiapan program kerja tahun anggaran 2022, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Implementasi program tahun anggaran 2022 harus didasarkan hasil evaluasi dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif capaian serta permasalahan program dan kegiatan tahun anggaran 2021. B. Mendorong Kemendikbudristek RI agar program-program prioritas tahun anggaran 2022 dapat realisasi sesuai target. C. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengusulkan kepada Panselnas agar tenaga kependidikan masuk dalam formasi seleksi P3K tahun anggaran tahun 2022. Nomor 2, sepertinya itu bukan di kami juga, karena kan ini tentang aparatur sipil negara ya Pak. Jadi sebenarnya untuk mengkaji terobosan hukum pertama itu bukan tadinya kan dari BMPS yang mengusulkan itu. Tentunya pada prinsipnya kita akan melihat bagaimana caranya. Jadi objektifnya kan supaya memproteksi guru-guru negeri sekolah induk ya, seperti yang disampaikan Mas Menteri tadi. Tapi untuk terobosan hukum terkait dengan ASN ini saya rasa bukan di Kemendikbud tempatnya. Jadi saran saya mungkin ini bisa dihilangkan dulu Pak Ketua, terima kasih. Atau kita dorong ke Kemenpan RB? Tidak, jadi usul Pak Ketua, kalau dihapus tidak, tetapi mungkin bahasanya yang kemudian dari Kemendikbudristek yang memang harus ikut mendorong supaya ada terobosan hukum Sebagai bagian dari Panselnas. Ya, jadi leadernya lah, ya Bu ya? ya. Semacam leader lah ya. Ya, semacam leader.
Iya betul, itu sebagian bagian dari Panselnasnya itu loh. Artinya Iya, iya. peran Kemendik ya ikut Iya. mendorong supaya dikeluarkan PP yang baru untuk bisa merubah ketentuan itu. Izin Gitu, Pak. pimpinan Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI sebagai bagian dari anggota Panselnas mengkaji dan merumus. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbud Ristek RI untuk mendorong. Kita main dorong-dorongan aja. untuk mendorong Panselnas. Oke. Saya tambah 5 menit. Izin ketua itu bukan untuk mendorongnya di depan, sebagai Panselnas untuk mendorong, bukannya meminta Kemdikbud Ya, untuk sebagai. mendorong Panselnas, bukan. Sebagai Panselnas bukan terbalik mas meminta Kemdikbudristek sebagai anggota Panselnas Oke, cukup. Cukup, Mas Menteri? Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Cukup? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim kita tutup rapat Raker pada kesempatan siang sampai sore hari. Terima kasih Mas Menteri, semua pejabat. Terima kasih. Pak, 2 minggu tadi kok 26 Januari ya? Kalau 26 Januari 1 minggu berarti Pak. Tambah Mas, Pak, tambah. Iya. Ya pimpinan, itu tadi judulnya juga masih bekas yang pariwisata ekonomi kreatif tadi judul di atasnya. Oh ya. Oke, siap. Pak Ketua, kita tutup. Ketok.